Selamat siang Sobat Hasna, perkenalkan saya Dr. Agassi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ABPM. Apa itu ABPM? Tapi sebelum kita mulai, bisa subscribe dulu di link apa sih namanya. Nah jadi teman-teman Edu Hasna, pada hari ini kita akan membahas tentang ABPM. Apa itu ABPM? Jadi ABPM itu adalah kepanjangan dari Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jadi kita mengukur tekanan darah tapi bukan di rumah sakit, tapi secara keseluruhan dalam 24 jam. Banyak yang bertanya kadang-kadang, "Dok, kenapa kita harus pakai ABPM? Kenapa kita tidak periksa tensi aja di rumah sakit ataupun di puskesmas?" Nah jadi perbedaannya adalah kalau kita menggunakan ABPM itu adalah suatu alat yang akan menempel di tubuh kita dalam jangka waktu 24 jam dan itu akan kita bawa ke rumah. Dari situ nanti alat tersebut akan merekod semuanya tensi Bapak Ibu semua dalam 24 jam ke depan. Jadi kita lebih tahu kapan tensinya naik, kapan juga tensinya turun. Terus kenapa dok kita harus melakukan ABPM? Nah jadi jawabannya adalah banyak sekali masyarakat atau Bapak Ibu sekalian yang kadang datang ke rumah sakit tensinya tiba-tiba tinggi. Tapi waktu di rumah ternyata tensinya normal. Itulah target-target kita yang kita harus lakukan ABPM untuk kita betul-betul mengukur apakah orang tersebut punya darah tinggi atau tidak. Atau yang kedua adalah ketika tensi di saat di dalam rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik dia normal, tapi sebetulnya pada saat di rumah dia naik. Nah, untuk yang seperti itu kita butuh alat tambahan yaitu ABPM. Dok, bagaimana cara kerjanya ABPM? Apa bedanya sama yang tensi biasa? Nah, jadi untuk ABPM ini sendiri, alatnya nanti akan Bapak Ibu bawa dan akan Bapak Ibu pakai terus selama 24 jam. Alat itu akan merekod semua kegiatan Ibu, Bapak pada saat aktivitas, pada saat tidur, saat makan, dan seluruh aktivitas lainnya. Jadi, Ibu Bapak dapat kembali ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan keesokan harinya dan saat itulah nanti kita akan melihat bagaimana track record dari tensi Ibu Bapak sekalian. Apakah di atas, ataukah normal, ataukah berada di bawah. Lalu kapan Ibu Bapak kita bilang punya suatu hipertensi? Jadi ada sedikit perbedaan kalau kita mengukur di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di puskesmas dengan yang ABPM ini. ABPM Bapak Ibu kita sebut punya darah tinggi atau hipertensi kalau tensinya lebih dari 130/80. Kalau dari angka tersebut menunjukkan lebih dari angka 130/80 maka Ibu Bapak kita anggap mempunyai hipertensi. Oke, jadi Bapak Ibu yang dinamakan dengan tekanan darah yang normal itu dia kurang dari 130/80. Karena 130/80 ke atas itu sudah memasuki high normal atau normal tapi dalam batas tinggi. Lalu bagaimana dengan hipertensi? Hipertensi itu sendiri kalau Bapak Ibu ketika ditensi itu mempunyai tekanan darah lebih dari 140/90. Nah, untuk ABPM bagaimana dok? Untuk ABPM ini sendiri, dia punya nilai yang sedikit lebih rendah. Jadi kalau Ibu sudah mengukur tensi Bapak Ibu selama 24 jam ke depan di rumah, maka target hipertensinya adalah kalau dia lebih dari 130/80. Nah yang terakhir, bagaimana kalau Bapak Ibu ternyata setelah kita cek punya suatu hipertensi ataupun tekanan darah tinggi? Maka yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah ganti pola hidup yang sehat. Diatur makannya, pola makannya, jumlah makanannya, dan juga olahraga jangan lupa. Bapak Ibu yang kedua, kalau misalnya dengan perubahan pola hidup sehat, tapi ternyata tekanan darah Ibu Bapak masih tinggi juga, maka itu sudah waktunya Bapak Ibu datang ke fasilitas kesehatan, baik ke klinik, puskesmas, ataupun ke rumah sakit untuk menangani hipertensi Bapak Ibu. Kenapa sih dok, kok hipertensi harus kita kontrol? Karena kalau Bapak Ibu kontrol hipertensinya dengan baik, maka organ-organ lainnya juga baik. Ginjal akan baik, jantung akan baik, otak akan baik, dan juga organ-organ lainnya. Jadi, sayangi jantungmu, sayangi hidupmu, salam sehat.